أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah au kama qala. Ma'asyira kurama wal fudula, para bapak alim ulama, para bapak kiai, masayih, asatid, mahasantri, mahasiswa, sivitas akademika yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi hidayah, inayah, kesehatan, keselamatan, sehingga dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya, melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya tanpa halangan satu apapun. Biqaulin alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita, menghantarkan kita umat Muhammad minad dzulumati ilan nur. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para mahasiswa, mahasantri, akademisi yang berbahagia, materi pada kali ini kita akan membahas tentang haid, akan membahas tentang darah yang keluar dari farji, darah yang keluar dari vagina seorang perempuan. Tanda-tandanya itu apa saja, terus kemudian kapan waktunya, sehingga membuat dan menimbulkan sebuah konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Kalau kita mampu mengidentifikasi bahwa darah yang keluar itu adalah darah haid, maka konsekuensinya adalah kita wajib melaksanakan mandi dan kemudian melaksanakan sholat. Dan sebaliknya, apabila yang keluar dari farji itu ternyata adalah darah istihadah, maka cukup wajib dicuci dan kemudian berwudu lalu melaksanakan sholat. Nah, ini yang penting. Karena kebanyakan dari kita hari ini, yang penting keluar darah haid itu masih dalam waktu-waktu haid, yaitu dinamakan sebagai darah haid, tanpa mengakumulasi berapa kali dalam satu hari keluar darah, berapa menit dalam satu hari mengeluarkan darah, sehingga diakumulasi sudah terkumpul menjadi berapa jam. Darah haid itu kalau dikumpulkan itu 24 jam. Lebih dari 24 jam, maka itu adalah darah istihadah. Seandainya hari pertama 10 jam, hari kedua 10 jam, hari ketiga 4 jam. Apabila hari keempat itu mengeluarkan darah, maka hari keempat itu bukan haid lagi, melainkan adalah istihadah. Oke, para mahasantri, mahasiswa yang berbahagia, untuk mengawali pertemuan kita pada kali ini, mengawali pertemuan kita pada sesi ini, terlebih dahulu seperti biasanya kita muhadharah kepada para guru-guru kita, para murid-murid kita, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, manfaat fi dini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Diritu illa wa li syafaati rasulillah wa ala hadinati sholihah wa ala kulli man wa asalafu salam khususan mu'allif wa musannif hadzal kitab wa khususan jami' masyayikhina wa jami' ustadina wa jami' talamidatina sya'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Faslun utawi iki ikono fasal suwiji. Wa yakhruju lan metu minal farji saking farji
apa salah satu dimain telu pira-pira getih damul haidi suci getih haid wa nifas lan nifas wal istighadah lan getih istighadah. Fal haidu mongko utawi kang aran getih haid wa ya al haid iku al khariju getih kang metu min farjil mar'ati saking farjine wong wadon ngala sabili sihate ing atase dalan sehat min ghairi sababil wiladati saking tanpa sebab ngelahirake walau nuhu utawi warnane getih haid iku aswadun ireng mutadamun kang banget panase lada untur kang larakake definisi daripada haid itu adalah darah yang keluar menggeri sababil wiladah ngalah sabili sihat ya. Berarti kondisinya itu kondisi normal terus kemudian tidak melahirkan lah itu adalah darah haid ya. Warna darah haid itu adalah hitam, panas dan menyakitkan, itu ciri-cirinya. Wa nifasu tawi kang aran nifas wa ya nifas iku al khariju getih kang metu akibal wiladati ing dalem ngiring-iringi nglairake akibal wiladati ing dalem sakwise sedhithike bahasane wong sepuh-sepuh sakwise sedhithike nglairake jadi setelah jadi nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan, bukan darah yang keluar bersamaan dengan ketika melahirkan, bukan. Tetapi darah yang keluar setelah melahirkan, bukan yang bersamaan dengan melahirkan. Wal istighadah tu utawi kang aran istighadah wa istighadah iku al khariju ketika metu fi ghairi ayamil haidi ing dalem sakliyane dinane haid. Wan nifasilan nifas yang dinamakan istighadah yaitu ya selain haid dan nifas ya, darah yang keluar selain waktunya haid dan waktunya nifas. Waktu dalam hal ini adalah hari-hari di mana darah tersebut dikategorikan sebagai darah haid. Wa aqallul haidi utawi luwih kidik-kidike haid iku yaumun sedina wa lailatun lan sewengi wa aksaru utawi luwih akeh-akeh haid iku 15 apane yauman dinane wa ghalibu ta'i kaprahe haid iku situn 6 ausabun utawa 7 wa aqallun nifas utawi luwih kidik-kidik nifas iku lahdotun sak tetes wa aksaruhu utawi luwih akeh-akeh nifas iku situn aswida apane yauman dinane wa ghalibu ta'i kaprahe nifas iku arbauna 40 apane yauman dinane wa aqallu turi ta'ilu kidik-kidike suci bainal haidotaini ing dalem antarane haid loro iku 15 ana 15 apane yauman dinane wala hadalan ora ana pelanggaran iku maujud la aksari keduwe luwe akeh-akeh turun batas minimal haid itu yaumun walailatun 1 hari 1 malam ya, umumnya 15 hari ya. 1 hari 1 malam itu terus menerus loh ya, tanpa putus sama sekali ya, terus menerus jadi tidak ada 1 hari 1 malam itu mengeluarkan haid, itu tidak ada. Sehingga akumulasi inilah yang saya utarakan di awal bahwa meskipun 1 hari 1 malam itu terus menerus, maka terkumpul jamnya adalah 24 jam. Silakan dibaca di Fathul Qoribnya di tengah ya, silakan dibaca itu arbaatun wa isruna saatan ya, bahasanya seperti itu. Kalau ukuran aksar, ukuran batas maksimal darah tersebut dinamakan sebagai haid itu adalah 15 hari ya. Umum ghalibnya itu 6 sampai 7 hari ya. Wa aqallun nifasi ladotun, adapun batas minimal nifas itu adalah setetes. Itu adalah darah nifas ya.
Umumnya ya 40 hari ya, umumnya. Aksarnya atau batas maksimalnya adalah 60 hari 2 bulan. 2 bulan. Wa aqallu zamanin utawi luwih gedhe-gedhe mangsa gitu kang khat fi ing dalam zaman sapa almar atau wong wadon ikutis usinina songo pira-pira taun. Wa aqallu hamli utawi luwih gedhe-gedhe hamil iku sitatu asyurin 6 pira-pira wulan. Wa aksaru utawi luwih akeh-akeh hamil iku arba usinina 4 pira-pira taun. Wa ghalibu utawi kaprahe hamil iku tisatu asyurin songo pira-pira wulan. Sekarang membicarakan tentang hamil ya, hamil. Batas minimal hamil itu adalah 6 bulan ya, batas minimal hamil. Nah, aksarnya batas maksimalnya adalah 4 tahun. Umumnya adalah 9 bulan. Nah, ini berdasarkan dalil istiqra atau dalil penelitian yang telah dilakukan oleh imam kita Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang kita kenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Jadi dalil istiqra-nya itu seperti itu, dengan menggunakan data kualitatif ya, wawancara yang mendalam, observasi ya. Wayah rumulan haram bil haidi kelawan sebab haid wan nifas lan nifas apa sama niatu asya'a 8 pira-pira suci-suci. As-sholatu suci salat wa shaumulan poso wa qiraatul Qur'an lan maca Qur'an wa masul mushaf lan gepok mushaf wa hamdulan gawa mushaf. Haram atas orang haid itu 8 perkara. Satu adalah sholat, puasa ya. Terus kemudian membaca Al-Qur'an, menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Nah ini kalau orang haid itu dilarang, bahkan hukumnya haram untuk melaksanakan sholat, puasa. Tapi kalau orang istihadah ini enggak, tetap wajib melakukan sholat, tetap wajib melakukan puasa. Maka yang paling penting adalah cara mengidentifikasi bagaimana darah tersebut dinamakan dengan darah haid atau darah tersebut dinamakan sebagai darah istihadah. Wa dukhul masjid lan manjing masjid wa tawaf lan tawaf wal watulan wati wal istinta lan alap suka bima kelawan perkara baina surati yang dalam antarane udel puser warubati lan dengkul. Masuk masjid, tawaf, wati, bersenang-senang antara dengan perkara yang berada di antara pusar dan lutut. Wayah rumulan haram alal junubi ngatasi wong kang junub apa khamsatu asya 5 pira-pira suci-suci as-sholatu suci sholat wa qiraatul Qur'an lan maca Qur'an wa masul mushaf lan gepok mushaf wa hamlulan gawa mushaf wa tawafulan tawaf wal lubsulan menang fil masjid yang dalam masjid orang junub itu hukumnya sama dengan orang haid ya. Wa yarum lan haram alal mutis sing atase wong kang hadas apa salah satu asya'a 3 pira-pira suci as-sholatu suci salat wa tawaf lan tawaf wa maskhul mushaf lan gepok mushaf wa hamlulan gawa mushaf. Orang yang hadas secara umum baik hadas besar ataupun hadas kecil ya, itu dilarang 3 perkara, sholat, tawaf, kemudian membawa mushaf dan menyentuh mushaf. Para mahasantri akademisi yang berbahagia, itulah kiranya materi kita pada kali ini membahas tentang haid. Apabila ada kejanggalan-kejanggalan ataupun kemuskilan tentang haid, cara perhitungannya nanti silahkan japri ke nomor WA saya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.